Yes. Pihak sekolah memberikan surat peringatan drop out kepada keluarga saya, dan akhirnya dengan alasan itu saya diberhentikan dari sekolah, dan orang tua saya justru setuju dengan pihak sekolah yang tadinya saya berharap orang tua saya itu memindahkan saya ke tempat sekolah yang lebih aman. Karena saya sangat ingin bersekolah, sama seperti teman-teman, sama seperti murid-murid yang lain. Saya memilih untuk pergi ke kota Bengkulu. Saat itu usia saya 15 tahun dan saya harus mulai memikirkan bagaimana hidup saya besok. Akhirnya saya terjebak menjadi pekerja seks anak dalam usia 15 tahun. Saya harus mulai mencari makan. Saya mengerjakan apa yang di luar yang saya inginkan. Dan preman itu menjadikan saya sebagai mesin ATM. Ketika saya nggak dapat uang, saya dipukulin, ditendang, dan bahkan saya diancam untuk dibunuh. Mak saya sangat kurus pada saat itu. Dia sakit-sakitan. Dia selalu memikirkan saya karena pada saat itu dia berpikir apa yang bisa dilakukan anak umur 15 tahun di luar rumah. Dan ketakutannya memang menjadi kenyataan. Pemirsa Budiman, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Dida Syarif di program terbaru aku, Curhat Bersama Orang Tua. Tempatnya teman-teman curhat ditemenin orang tua. Nah, yang kalian baru lihat tadi video pidato dari seorang transpuan, itu video memang udah lama banget, tapi itu benar-benar menyentuh hati gue banget. Dan sekarang gue akhirnya bisa breakdown dan ngebahas lebih detail tentang isi pidato ini bersama Kanzafina. Nah, Kanzafina ini adalah seorang aktivis transpuan dan juga ketua dari Suara. Dan dia juga orang yang terdekat aku, yang sangat menginspiratif dan juga selalu memberikan hal-hal yang baik untuk teman-teman transpuan lainnya. Welcome Sis Vina. Hai. Cheers. Nih, kita cheers dulu ya, Bo. Ini nggak mabok kali ya? Jelek banget gue minum. Oke, Sis, gimana? Apa kabar? Ya ampun. Baik, kamu apa kabar? Aku alhamdulillah baik juga ya. Ini bakal di-take down lagi nggak nanti? Oke, jadi kalau misalkan kalian masih ingat ya viewers aku di YouTube channel aku tuh pernah bikin vlog konten Vina sama si Vanessa, tapi aku take down karena agak berantakan. Jadi sekarang gue punya kesempatan lagi untuk bahas bersama Sis Vina. Terima kasih sudah diundang. Oke Sis, ini nggak apa-apa ya kita ngebahas video yang menurut aku penting untuk kita bahas lagi. Menceritakan kembali. Jadi itu kalau boleh tahu itu kapan dan di mana sih acaranya? Itu kalau nggak salah 2016 tengahan atau akhir, aku lupa sih tepatnya. Yang pasti itu salah satu penghargaan yang diberikan oleh teman-teman Aliansi Jurnalis Independen untuk mereka-mereka atau kelompok-kelompok yang selama ini mendedikasikan dirinya untuk terus berjuang di isu-isu keberagaman. Dan kebetulan pada saat itu aku memang dipercaya untuk mewakili forum LGBTIQ Indonesia. Pada saat itu masih ada forum LGBTIQ Indonesia, sekarang sudah vakum sepertinya. Ya, jadi itu bukan penghargaan untuk diriku, tapi lebih ke forum atau lebih ke kawan-kawan LGBTIQ yang ada di Indonesia. Karena memang pada tahun 2016 itu isu kita lagi naik, terus banyak ujaran kebencian yang dilakukan oleh penjabat pemerintah, oleh instansi-instansi pendidikan, dan bahkan oleh masyarakat luas lagi, baik melalui media sosial ataupun serangan-serangan secara langsung kayak gitu sih. Nah, kalau menurut ya Sis, itu acara biasa aja atau masih ingat siapa aja yang datang di acara itu yang mungkin masih berkesan sampai sekarang? Karena yang pertama itu memang gue sejujurnya gue nggak tahu ya siapa aja yang akan datang di sana gitu. Tapi yang pasti ketika gue dapat mandat untuk
mewakili forum. Yang gue tahu yang gue bawa adalah gue ingin berbagi pengalaman hidup sebagai seorang trans di Indonesia ini seperti apa kayak gitu. Dan kebetulan memang di sana ternyata ada Bapak Lukman Hakim ya dari dulu beliau masih menjabat sebagai Menteri Agama, lalu juga Bapak aku lupa yang dari Kemenko Info ya, Kementerian Informatika, pokoknya gitulah aku lupa. Yang pasti sih di sisi lain ada di sana adalah salah satu capaian yang mungkin dalam hidupku sendiri untuk berbagi sesuatu hal yang mungkin selama ini menurut orang apa sih kayak gitu. Tapi sebenarnya kenapa aku ingin berbagi tentang kisahku, menurutku ini penting dan sangat dan sangat relevan karena ini masih terus terjadi sama teman-teman trans yang belum diterima mungkin sama keluarganya. Dan tidak hanya trans sih, menurutku teman-teman LGBTIQ di Indonesia bahkan di beberapa negara lain juga mengalami hal yang sama. Oke sis, boleh nggak kita nonton videonya bareng-bareng dan kita bahas lagi hal-hal yang penting yang ada di video itu? Boleh. Berhubung ada di YouTube, jadi silakan. Kita tonton. Ya, kita tonton. Ketika mulai sekolah, saya mulai dijadikan bahan cemoohan dan ejekan, baik dari murid dan guru. Saya selalu jadi alat peraga pada saat pelajaran agama. Saya dibilang sebagai kaum Nabi Lut. Saya juga acap kali mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi di lingkungan sekolah. Padahal, sekolah yang dulunya saya impikan sebagai tempat untuk belajar, sebagai tempat untuk mencari teman, sebagai tempat untuk berkembang, justru berubah drastis menjadi tempat yang sangat menakutkan, tempat yang sangat tidak bikin saya nyaman. Sis, seberapa menakutkan sih sekolah dalam hidup IAI? Dulu? Iya. Ya takut memang, karena ya seperti yang aku ceritakan di video tersebut ya, karena memang sekolah pada saat itu memang nggak menjadi tempat yang aman gitu loh buatku, karena even kita mau sekolah cari ilmu tapi lingkungannya yang bikin kita nggak merasa betah gitu untuk berada di sekolah kayak gitu kan. Jadi memang kayak menumbuhkan ya trauma akhirnya untuk ke sekolah kayak gitu sih. Kayak ibaratnya kita mau mengekspresikan diri sebagai feminim tapi tidak dibolehkan, jadi nggak nyaman, bener ya? Iya, karena kita feminim kayak gitu ya, jadi banyak perundungan yang dilakukan oleh sesama murid kayak gitu. Karena itu juga kan aku ngerasa bahwa kok kayak gini banget ya sekolahan kayak gitu. Gimana coba? Iya, kayak yang baru masuk ke gerbang sekolah tuh udah diurak-urak, itu baru turun angkot karena sekolahnya naik angkot kan, turun angkot langsung diurak-urak, bencong kayak gitu. Jadi kayak aduh ini apaan sih, kayak masuk lu kayak setiap hari, setiap pagi orang bilang kalau pagi lu cerah itu nggak, itu peres banget dalam hidup gue kan. Pagi gue itu benar-benar kayak penuh dengan ketakutan karena lu akan kayak ringtone gitu loh, kalau setiap lu masuk gerbang itu lu udah disambut dengan teriakan-teriakan seperti itu gitu. Sebenarnya yang dialami si Hanzafira ini juga pernah dialami sama gue, tapi gue orangnya tipikal orang yang bodo amat gitu, bodo amat, dan lu mau teriakin gue bencong apa, tapi ya memang ya pada saat itu ya gue menyadari gue bencong gitu kan, bodo amat, asal jangan sampai terjadinya kekerasan gitu. Iya. Yang pasti mungkin lingkungan sekolahnya yang memang harus bagaimana menjamin semua murid ini biar instansi pendidikan itu kita itu memang ramah sama orang-orang yang anak-anak yang beragam gitu loh. Baik mereka yang memang ekspresinya kemayu kalau dia laki-laki, ataupun ekspresi maskulin kalau dia perempuan, dan orang-orang dengan disabilitas misalnya kayak gitu. Sehingga memang mungkin kalau misalkan sekarang kita mengajukan kayak gitu, pasti mungkin nggak sih bakal diterima di Indonesia ini? Ya, aku nggak tahu ya, tapi sepengalamanku masih tetap banyak yang mengalami hal-hal serupa karena dia feminim kayak gitu. Beberapa kasus yang pernah aku tanganin memang akhirnya dia cabut dari sekolah karena memang hampir sama sih cerita mereka sama denganku kayak gitu. Dan kalaupun yang masih kuat gitu ya, masih pengen ngelanjutin sekolah kayak gitu, itu sih aku sangat apresiasi karena mereka masih bisa bertahan. Karena aku juga selalu bilang dari pengalaman yang aku milikin kayak iya sih, memang akhirnya memang harus sekolah tinggi-tinggi mau tidak mau kayak gitu, biar lu even kalau lu berpengetahuan, berwawasan, orang akan kita bisa counter narasi-narasi mereka dengan narasi-narasi pengetahuan kayak gitu. Dan juga
bisa membuka kesempatan lebih banyak lagi. Kalau lu memang nggak sanggup lagi untuk berada di Indonesia, lu bisa mencari alternatif untuk pergi atau cabut ke negara yang lo mau, kayak gitu sih. Dan meskipun nggak seindah yang kita omongin ya, karena setiap proses itu pasti berbeda-beda. Menjadi pengungsi di negara lain juga nggak seindah kita tinggal di negara sendiri, kayak gitu. Bener sih ya, bener, kayak aku juga sering banget dapet direct message gitu kan, kayak gitu, mereka mengalami kayak gini kayak dia kayak nggak nyaman apa segala macam. Akhirnya aku japri aja, aku bisa nolong sesuai aku ya, kemampuan aku. Ketika saya tepat kelas 1 SMP, saya pernah mendapatkan kekerasan seksual dari kakak kelas saya. Saya disuruh oral seks, ada sekitar 10 kakak kelas saya. Pada saat saya mencoba untuk mengadu kepada guru, justru saya yang disalahkan karena ekspresi saya yang pengen minim dan saya dikatain bencong. Akhirnya, mulai detik itu saya memutuskan untuk tidak datang ke sekolah, bahkan malas untuk sekolah, bukan tanpa dasar. Karena sekolah menurutku itu suatu hal yang menakutkan. Saya tidak dapat kebahagiaan di sekolah, saya tidak dapat pendidikan, tapi hanya saya selalu mendapatkan hal-hal yang di luar teman-teman saya dapatkan. Pihak sekolah memberikan surat peringatan drop out kepada keluarga saya, dan akhirnya dengan alasan itu saya diberhentikan dari sekolah, dan orang tua saya justru setuju dengan pihak sekolah yang tadinya saya berharap orang tua saya itu memindahkan saya ke tempat sekolah yang lebih aman. Karena saya sangat ingin bersekolah, sama seperti teman-teman, sama seperti murid-murid yang lain. Oke sih, tadi gue denger lu dapat pelecehan seksual di sekolah lu, tapi lu malah disalahkan. Gimana sih situasi saat itu? Ya memang kan seperti yang gue jelasin di pidato tersebut ya, gue nggak mau mengulang itu sebenarnya. Kayak ya gue pikir orang bisa tonton video itu kalau mau tahu detailnya seperti apa. Tapi yang pasti memang banyak akhirnya bukan pada kasusku aja, memang pada kasusku kita disalahin lagi ya, kita sebagai korban kita disalahkan karena memang pada saat itu tuh gue yang mayu kayak gitu ya. Gue yang mayu, kenapa gue yang ngelawan pada saat itu ya? Harusnya kan lu sebagai laki-laki bisa ngelawan kayak gitu. Tapi ya itulah narasi-narasi yang seperti itu, narasi-narasi di mana korban memang selalu disalahkan dan mungkin apa sih pakaian ya, mungkin kita, ya ekspresi kita, pakaian atau apa kayak itu, selalu dimana korban yang disalahkan. Sudahlah lu korban, terus lu juga disalahkan, double yang lo dapet. Alih-alih lu pengen keadilan kayak gitu. Dan situasi ini sebenarnya situasi yang aku alami itu mungkin banyak dialami oleh banyak yang dialami oleh teman-teman di korban-korban yang lain kayak gitu. Kenapa akhirnya memang sangat tidak etis untuk menjadikan pelecehan seksual sebagai konten bercandaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana lu memang harus respect terhadap korban. Yang pertama itu lu harus mendengarkan gitu loh. Karena siapa sih yang mau jadi korban? Nggak ada kan? Nggak ada yang mau menjadi korban. Nah, ketika menjadi korban itu juga orang banyak sudah lalu korban, jangan juga kita mencoba untuk menyalahkan. Jadi penting kalau ada di sekeliling kita menjadi korban, hal yang pertama mungkin bisa dilakukan adalah bagaimana kita bisa mendengar dulu. Yaitu adalah perspektif berkepihakan terhadap korban itu sangat penting sekali. Apalagi misalkan kayak dirimu tadi aku bilang sebagai influencer, itu sangat penting untuk jangan sampai melakukan narasi-narasi untuk demi konten lo melakukan lo mencari konten itu, apalagi jadi trauma terhadap korban yang iya itu konten-konten yang menurutku itu sampah ya. Iya, sama banget sih. Saya memilih untuk pergi ke kota Bengkulu. Saat itu usia saya 15 tahun dan saya harus mulai memikirkan bagaimana hidup saya besok. Akhirnya saya terjebak menjadi pekerja seks anak dalam usia 15 tahun. Saya harus mulai mencari makan. Saya mengerjakan apa yang di luar yang saya inginkan. Dan preman itu menjadikan saya sebagai mesin ATM. Ketika saya nggak dapat uang, saya dipukulin, ditendang, dan bahkan saya diancam untuk dibunuh. Nah sis, gimana sih perasaan lu lihat diri lu sekarang dan pada saat lu pergi di usia 15 tahun, itu apa ada rasa menyesal atau gimana? Kalau ngeliat sekarang sih enggak ya. Cheers dulu ya, biar naik.
Sebenarnya kalau dibilang menyesal atau tidak, gue akan bilang tidak ya, karena itu yang akhirnya membentuk gue pada tahapan sekarang jadi diri lu sendiri. Iya, Pina sekarang ini itu memang dari proses yang kemarin-kemarin itu. Tapi kalau dibilang ada hal yang pengen gue ulang di masa-masa itu, mungkin yang pengen gue lakuin ya gue nggak akan kabur di usia segitu ya. Gue pengen ibaratnya gue pengen dekat sama keluarga kayak gitu ya. Even gue pengen gue diterima sama keluarga gue kayak gitu. Nah, cuman perjalanan yang panjang itu yang membuat akhirnya gue menjadi kuat sampai saat ini gitu loh, karena berdasarkan opresi yang gue dapatkan, berdasarkan persekusi yang gue dapatkan, diskriminasi yang gue dapatkan, itu yang membuat akhirnya gue merasa bahwa oke, cukup, sudah saatnya sekarang untuk memberontak, lalu ya udah melawan itu semua. Oke, jadi pada saat itu lo kabur dari rumah di usia 15 tahun. Dan gimana sih perasaan itu? Kalau perasaan tentu ya sedih, marah, kecewa, ya campur lah ya. Tapi di sisi lain juga kayak gue akhirnya menjadi kayak lebih bertanggung jawab terhadap diri gue sendiri pada saat itu, karena gue udah berani mengambil keputusan. Gue akhirnya mencoba untuk gue harus buktiin terutama pada keluarga gue bahwa gue bisa juga, bukan tanpa kalian ya, setidaknya gue pengen nunjukin kalian bahwa sebenarnya gue juga bisa untuk survive gitu loh, bukan tanpa kalian, sebenarnya mau tidak mau kayak gitu ya, gue akan buktikan gue bisa kayak gitu. Dan ya pada saat itu sih kayak enjoy ya, maksudnya kayak ya lu enjoy menjalani hidup lu, tapi lu tetap dihantui dengan rasa kangen sama keluarga. Iya, sama keluarga, terutama sama ibuku ya, kangen kayak sama adik-adikku kayak gitu. Tetap ada perasaan seperti itu. Tapi gue pengen tanya, pada saat itu lo ada kayak memberanikan diri untuk kayak gue pulang ke rumah nggak? Oh enggak dulu. Enggak. Karena memang gue akhirnya memutuskan untuk gue tuh selalu suka sama diri gue adalah gue selalu kalau gue melangkah gue nggak mau ngeliat ke belakang. Iya, karena gue selalu punya kayak ketika gue melangkah gue selalu bilang bahwa ntar gue pulang dengan versi gue yang berbeda kayak gitu. Gue selalu kayak gitu. Even sampai sekarang pun gue masih kayak gitu sih. Gue pengen ada progres lah dalam hidup gue dari tahun ini, tahun berikutnya dan tahun seterusnya. Gue akan kayak ya mungkin menurut orang itu bukan suatu hal yang penting, tapi menurut gue itu hal yang sangat penting banget untuk membentuk karakter gue sebagai seorang manusia kayak gitu. Oke. Dan gue pengen tanya, pas awal lu pergi dari rumah itu, mungkin lu nggak tahu arah kemana? Udah tahu kok. Udah tahu gimana cara gimana? Ya karena gue memang karena dulu gue sering dibilang banci, bencong, bla segala macam. Itu gue penasaran yang dimaksud dengan banci itu yang kayak gimana sebenarnya. Dan itu juga menjawab pertanyaan kayak jujur ya, gue nggak tahu sih terjadi sama lo atau enggak, tapi kayak imajinasi lo ketika kecil lo selalu punya imajinasi tentang bagaimana lo ngebentuk tentang persona diri lo di masa depan. Maksud gue kayak lo selalu pengen menjadi tumbuh sebagai seorang perempuan kan, kayak pengen kayak gitu ya. Ada selalu sosok yang dilakukan lo mau menjadi siapa, dan itu perempuan kayak gitu. Dan itu yang bikin gue akhirnya bersemangat. Dan ketika gue ketemu sama teman-teman senior yang memang di kampung gue itu banyak salon ya, dan gue pikir ini gue kayak gitu. Ini hidup gue. Iya, kayak gini lah kayak gini. Tapi dulu memang masih sebatas yang kayak salon kayak gitu ya, kerja di salon, terus ya teman-teman trans yang udah make up gitu ya, udah transisi. Gue merasa bahwa suatu saat gue akan kayak mereka kayak gitu. Jadi gue pengen tanya, asal muasal pertama kali lu melamar kerja itu di tempat apa atau perusahaan apa atau enggak salon apa gitu? Lu bayangin itu gue bencong masih kerja perusahaan. Yang aneh kenanya nek. Jadi gue itu memang kabutnya gue cari salon ke salon kayak gitu. Karena dulu kan ada slogan kayak mampir ke salon kayak gitu kan. Gue nggak tahu nggak di kampung kalian, kalau kampung gue itu hits banget. Itu kalau lu ngondek ejekannya seperti itu, mampir ke salon kayak gitu. Untuk nunjukin bahwa identik bahwa ya itu stereotype pekerjaan teman-teman trans itu adalah di salon kayak gitu. Nah, berangkat dari situ gue cari tuh salon-salon, dan orang-orang trans ini kan memang friendly banget ya, apalagi sama teman-teman komunitas kayak gitu. Mereka tuh langsung welcoming kayak gitu, terus langsung bilang anak kayak gitu, sapaan mereka itu udah ngomong bahwa anak tuh kayak anak emak gitu. Iya, kayak sosok lu kehilangan orang tua itu lu dapetin lagi dari mereka kayak gitu. Bagaimana mereka yang kayak
memberikan kesempatan lu menjadi diri lo sendiri kayak gitu. Dan akhirnya gue di salon, terus gue dulu ada salah satu senior gue yang pertama sekali gue kabur itu, gue tinggal tempat dia, terus dia bilang, lu maunya kayak gimana? Terus gue bilang gue mau dandan. Terus sama dia, oke lu dandan. Gue pengen jadi perempuan dan enggak, gue cuma bilang gue pengen dandan. Jadi gue langsung disiapin wig, terus gue di make up, dikasih dress kayak gitu, terus gue ngaca tuh kayak ini lah gue. Oh, this is me. Kayak gitu kan, gue langsung kayak joget-joget gitu nih, gue ngeliat gue banget kayak gitu. Meskipun kalau gue ingat pada saat itu menor banget ya. Dan gue ngerasa kayak iya kayak gitu, ini yang gue pengen kayak gitu. Itu akhirnya bikin gue lebih bersemangat. Dan dari salon itu juga mendapatkan uang untuk makan atau gimana? Nah, kalau kita tinggal sama mama, jadi lu tinggal tempat mereka, ya udah lu bantu di salon. Kalau lu punya skill sambil lu belajar, ya lu belajar kerimbat, cuci rambut, gunting. Ya lu dapat duitnya dari situ. Meskipun mereka nggak menggaji ya, tapi makan lu tetap dikasih gitu, lu makan sekenyang-kenyangnya gitu. Tapi sis maaf ya, pernah nggak lu ngelamar kerjaan di salah satu perusahaan dan lu tuh gak diterima, maaf banget karena ijazah lu bukan yang berpendidikan tinggi? Enggak, karena gue belum pernah nyoba kan dan nggak mungkin juga ya pasti akan nggak masuk kualifikasi ya kan, karena ijazah gue pada saat itu mungkin yang dibutuhkan S2 atau S1 atau setingkat sederajatnya, sementara kita belum ada S apa-apanya ya kan. Jadi memang gue pernah mencoba, tapi gue pertama sekali gue di Jakarta, karena pertama kali di Jakarta tuh rasanya kan gue tuh memang basicnya gue di salon, gue tuh nggak pengen nyebong. Gue nggak pengen nyebong, gue pengennya di salon pada saat itu ya. Tapi ternyata tinggal di Jakarta itu nggak semudah yang diceritakan sama senior gue. Dan ada dulu ketika mau magang tapi lo harus rambut pendek. Jadi ada di salah satu salon kayak gitu, lu kalau mau magang tapi harus rambut pendek. Padahal itu salon lo ya yang tadinya straight time yang sangat dekat sama teman-teman trans, tapi tetap nggak boleh lu penampilan pangpewok. Bahkan sampai sejauh ini gue itu kayak berrefleksi sampai sejauh gue tinggal di Jakarta kurang lebih hampir 10 tahun ini. Setiap gue masuk salon-salon yang punya nama anjing pedes, apa namanya? Itu jarang banget loh. Even itu hairstylist, even itu caster ataupun terapis itu yang trans, bukan literally trans yang secara look, secara penampilan dia feminin dan rambut panjang dan make up itu gue belum pernah ketemu. Gue nggak tahu sih kalau lu. Salon-salon ternama lah ya, kita nggak usah sebutin merek. Sekarang gue pengen tanya, apa sih tanggapan lu tentang ya kita bukan ngomongin trans ya, tentang LGBTIQ yang mereka ngelamar kerjaan tapi di reject karena ekspresi gender atau orientasi gender kita gitu. Itu yang pengen gue bilang bahwa menjadi LGBT di Indonesia itu memang lo harus siap-siap hidup di bawah garis kemiskinan ya, karena kalau lo nggak harus siap caci maki dan segala rintangan hidup lo lah kayak gitu. Karena memang banyak akhirnya ketika gue bergabung di organisasi yang sekarang ini, banyak akhirnya teman-teman yang kontak gue yang curhat, terus mereka cerita kayak, ya gue baru lulus kuliah nih, terus gue pengen kerja segala macam, tapi ketika udah udah lolos nih seleksi tahap pertama kayak gitu, interview by phone segala macam, ada sebagian yang mereka nggak bilang kalau mereka trans, terus disuruh wawancara tahap 2 yang kayak tatap muka kayak gitu ya, itu biasanya langsung gugur di sana. Ada juga yang mereka langsung komitmen bilang kayak pas diwawancara telepon, tapi gue trans gimana, terus nggak ada panggilan lagi kayak gitu. Atau orang-orang yang dia LGBT yang mereka nggak out sebagai gay atau sebagai lesbian kayak gitu, ketika mereka out sekalipun itu mereka juga berpotensi untuk dikeluarkan dari perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja karena orientasi seksualnya. Sebenarnya gini ya sis, kalau misalnya kita ngomongin pekerjaan, sebenarnya kita itu kenapa kita di reject itu melenceng dari hak asasi manusia, benar nggak? Iya, karena pada dasarnya kan kita warga negara Indonesia punya hak ekosop ya, ekonomi budaya. Salah satunya kita memang berhak untuk mendapatkan kerjaan yang layak, upah yang layak, itu juga hidup yang layak. Gitu ya. Kita sudah diatur dalam undang-undang sebenarnya. Tapi lagi-lagi menjadi orang yang berbeda dari kebanyakan mayoritas kita, akhirnya memilih untuk kita akhirnya harus merebut itu. Yang tadinya hak itu ketika lo lahir lo sudah punya hak, tapi ini lo harus merebut hak lo yang sempat ditahan ataupun dan banyak banget juga sekarang kita nggak bakal dapetin itu
masih ada. Nah, itu akhirnya kenapa banyak teman-teman trans yang memilih untuk bekerja di ranah-ranah informal. Misalkan mereka yang bekerja di sex worker, ya teman-teman yang bekerja di menjadi pekerja seks, pengamen, apa Ya, di mungkin salon-salon yang milik teman-temannya sendiri, dan itu salah satu upaya mereka untuk bertahan hidup. Iya, benar dong. Dan kalau di Sanggar Suara ya kita bersepakat bahwa pekerjaan seks adalah sebuah pekerjaan. Selagi lo memang bekerja atas dasar kebebasan lo sendiri gitu loh. Maksud lo nggak di bawah tekanan, bekerja nggak atas intimidasi orang lain, yaitu nggak atas paksaan orang lain. Jadi lo memang bekerja atas kesadaran penuh gitu loh. Jadi oke, nggak ada masalah. Gitu. Ya, jadi jangan salahkan seorang transpuan yang mereka maaf ya bekerja menjadi seks. Nggak perlu minta maaf juga sih menurutku, karena ya mereka bekerja seperti itu, mereka ingin bertahan hidup, dan pekerja seksual itu bukan terjadi kepada transgender aja gitu kan. Yang perlu perempuan dan laki-laki juga bisa ya kan. Pekerja seks itu kan sebuah pekerjaan yang sangat tua ya, yang sudah lama. Gue seneng nih ngomong kerja seks. Begitu pemirsa yang budiman. Slogan gue bener, pemirsa yang budiman lah. Gue dengar lu tuh sekarang mau lanjut sekolah lagi. Iya. Bener nggak? Oh my god, itu lo ngambil apa? Sekolah apa? Gue ngambil hukum. Emang pedes anjing. Bener kata. Gue pengen ngambil hukum, kalau nggak hukum gue pengen ngambil hubungan internasional, karena gue tuh naruh goals dalam hidup gue itu nggak tinggi sih sebenarnya. Gue pengen jadi kayak special reporter di PBB aja sih, jadi kayak wow, semoga tercapai. Amin. Kayak gitu ya. Tapi kayaknya gue butuh sekolah sampai S3 deh untuk bisa kayak gitu. Dan sebenarnya ngomongin pendidikan juga, kita kalau misalkan pendidikan kita tinggi, apapun ekspresi gender kita bahkan Enggak juga ya. Makanya kan gue udah bilang tadi di awal, banyak teman-teman yang sudah punya titel, sekalipun mereka S1, S2, STLR, kalau perusahaannya nggak ramah, tentu aja mereka tidak bisa bekerja. Kayak gitu sistem. Nah, kenapa sih lu tuh tetap mau lanjutin sekolah kalau misalkan lu udah tahu lu sekolah setinggi apapun nggak bakal diterima? Mungkin nah, kalau gue belum pernah men-challenge tentang itu ya, maksudnya karena gue nggak punya ijazah segala macam, gue nggak pernah men-challenge untuk gue ada di perusahaan. Tapi ya itu salah satu ketika gue udah punya ijazah, udah punya titel, gue pengen mencoba men-challenge di perusahaan-perusahaan tempat nanti yang pengen gue bekerja. Tapi kayaknya gue bakal tetap ada di NGO, even itu NGO nasional ataupun internasional ya, bahwa gue memang tetap ingin berkontribusi ke teman-teman komunitas gitu. Oke, apa sih cita-cita lu dari kecil? Tentara, TNI, dokter. Gue punya cita-cita itu kalau masih kecil ya standar lah ya, kayak gitu kebanyakan orang kayak gitu. Ketika masih SD kita tentunya mau jadi tentara lah, kadang-kadang mau jadi dokter lah, kadang-kadang, tapi ya udahlah, itu kayak nggak mungkin kayak gitu. Dan ya itu kalau cita-cita gue sekarang, gue pengen jadi ini special reporter PBB untuk isu minoritas. Kita aminkan, semoga tercapai. Amin. Pemirsa yang budiman. Ya. Oke sis, dan gue pengen tahu sih, apa pencapaian terbesar lu yang saat ini lu dapat? Seperti yang gue bilang tadi, gue selalu setting goals dalam hidup gue tentang pencapaian kecil yang mungkin dilihat orang itu nggak seberapa, tapi menurutku itu hal yang luar biasa. Misalkan gue udah meneruskan sekolah, itu pencapaian yang sangat luar biasa menurut gue. Terus gue udah banyak belajar tentang skill, tentang pengetahuan yang baru. Itu juga menurut gue itu adalah improvisasi dalam hidup gue yang sangat besar, yang sebenarnya yang tidak bisa diukur kayak gitu. Makanya kalau dibilang apa pencapaian terbesar dalam hidup gue sampai sejauh ini, sebenarnya banyak banget ya. Dari pengalaman bekerja juga sebenarnya gue sudah banyak yang gue dapatkan, yang tadinya gue nggak kepikiran untuk pergi ke mana-mana keluar Indonesia, tapi gue sudah berhasil pergi dan dapat invitation di beberapa negara, misalnya kayak untuk ngomongin tentang isu-isunya kita. Itu kan sebenarnya pencapaian ya. Yang menurut gue itu sebuah progres dalam hidup gue, bahwa di keluarga gue sekalipun tuh belum ada yang berhasil. Di mana sih negara mana yang pernah didatangi untuk menyuarakan isu-isu? Ya salah satunya selain di regional Asia, ya gue juga pernah sempat ke New York pada saat itu, ya kan. Yang sini di program itu sih, Bo, intinya.
Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana lu ngelihat diri lu sekarang hari ini? Bagaimana gue melihat diri gue sekarang sampai dari ini, gue umpamakan diri gue saat ini tuh kayak apa ya? Gue juga susah kalau melihat diri gue sekarang itu kayak apa. Yang pasti adalah ada kebanggaan yang luar biasa ya ketika gue menerima diri gue sebetulnya sebagai trans. Kadang gue juga suka kayak bukan karena gue mau gimana gue suka ngebanggain diri elu gitu kan, kapan gue bisa menjadi elu gitu. Nah kadang makanya kita nggak bisa nge-set ekspektasi kita akan menjadi seperti orang lain, makanya gue bilang gue nggak mau nge-set diri gue harus seperti siapa, tapi minimal kalau mereka bisa pasti gue bisa. Caranya apa? Kalau mereka belajar ya gue harus belajar kayak gitu. Jadi kita men-setting keberhasilan dari diri kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu sering mengeluh intinya ya. Teruslah banyak berimprovisasi pada diri sendiri, terus menghargai diri sendiri itu juga penting. Dan yang terpenting adalah kamu tahu dan kamu bangga kamu menjadi siapa. Oke, jadi pokoknya pemirsa yang budiman, jadi intinya yang tadi kita bahas itu adalah tentang bagaimana sih isu-isu yang harus kita angkat, dan tadi itu si Spina udah jelasin semuanya. Dan thank you banget Spina udah hampir di konten YouTube aku. Sukses untuk konten YouTube By the way, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Facebook, Line, WhatsApp ataupun I love you. Bye.